Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Trihartanto dari Prodi Penjas NIM D041937 semester 4. Di sini saya akan membuat video dan menjelaskan materi tentang perkembangan motorik. Ya, langsung saja. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seseorang. Pada dasarnya, perkembangan motorik pada anak menandai bahwa adanya kematangan syaraf dan otot yang terus berkembang, sehingga setiap gerakan sederhana yang muncul merupakan hasil interaksi yang kompleks dari bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Dengan kata lain, aktivitas terjadi di bawah kontrol otak. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang kemampuan motoriknya. Kemampuan motorik penting dimiliki oleh seseorang. Kemampuan ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan motorik yang terlatih akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan berbagai macam kegiatan baru serta menambah pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan. Perkembangan motorik, aspek yang berkaitan dengan kemampuan gerak pada anak usia dini. Perkembangan motorik biasanya diidentikan dengan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan aktivitas gerak yang melibatkan otot-otot besar, contohnya seperti berjalan, lari, dan melompat. Sedangkan motorik halus kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan, contohnya memasangkan tali sepatu, mengancingkan pakaian, dan memasukkan benang ke dalam jarum. Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan halus. Bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak, dan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan, dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai umur 5 tahun yang melibatkan berbagai anak perilaku keterampilan motorik. Belajar motorik merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu, bukan berasal dari proses pertumbuhan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang berpotensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Menyatakan belajar terjadinya suatu perubahan perilaku dari organisasi manusia, sedangkan Boerhaave dan Helgard menyatakan bahwa belajar adalah terjadinya suatu perubahan perilaku yang potensial terhadap situasi tertentu.
Pengertian belajar motorik adalah prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Menyatakan belajar motorik suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Belajar motorik serangkaian proses belajar motorik menghasilkan kemampuan untuk merespon, dan bisa belajar motorik tidak dapat diamati secara langsung. Belajar motorik relatif permanen, dan yang terakhir belajar motorik adalah karena hasil latihan, dan belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Berdasarkan beberapa pengertian yang saya jelaskan, belajar motorik merupakan suatu proses. Belajar motorik merupakan hasil dari latihan. Latihan contohnya ya latihan kita setiap hari, latihan olahraga, bermain voli, apa sepak bola gitu. Cukup sekian video dari saya. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.